Retaknya rumah tangga ternyata bukan akhir dari sebuah cerita. Kini, publik kembali dikejutkan dengan perang urat syaraf yang melibatkan Andre Taulany dan sang mantan istri, Rien Wartia Trigina atau Erin. Di tengah kasus hukum Erin yang saling lapor dengan mantan asisten rumah tangganya, sang komedian kondang ini rupanya tak lagi tinggal diam. Bukan dukungan yang didapat, Andre justru melontarkan pernyataan-pernyataan dingin yang seolah menjadi sinyal tegas untuk menjaga jarak. Dari peringatan keras soal drama hingga upaya memagari nama baik keluarga besar Taulany agar tak ikut terseret dalam kubangan konflik. Namun, Erin tak tinggal diam. Setiap sentilan Andre dibalas dengan klarifikasi yang tak kalah menohok. Benarkah Andre sudah hafal betul dengan tabiat sang mantan hingga memilih untuk lepas tangan? Inilah 5 respon pedas Andre Taulany soal drama Erin versus ART yang berujung aksi saling sindir di ruang publik. Di tengah perseteruan hukum antara Erin Taulany dengan mantan asisten rumah tangganya, sebuah pesan singkat dari Andre Taulany mendadak menjadi sorotan tajam. Ya, Andre secara terbuka memberikan sinyal agar pihak-pihak yang terlibat tidak perlu menciptakan drama yang tidak perlu di hadapan masyarakat. Sebuah pernyataan yang seolah menjadi teguran halus agar masalah ini tidak berkembang menjadi komoditas hiburan semata. Gak usah tanya-nanya gua, nggak ada urusan sama gua. Nggak ada. Gua nggak ada urusan sama dia. Udah jangan tanya-tanya gua lagi. Tabayun, saling muhasabah diri. Ya, saling memaafkan, tidak boleh lagi terjadi di kemudian hari. Gitu aja, damai-damai aja hidup, gak usah banyak-banyak drama. Capek. Namun reaksi tak kalah dingin datang dari pihak Erin. Tanpa ragu, ia membalas sentilan sang mantan suami dengan penegasan bahwa dirinya sama sekali tidak sedang bermain peran. Bagi Erin, apa yang terjadi bukanlah sebuah drama yang sengaja diciptakan, melainkan perjuangan hukum yang harus ia tuntaskan. Drama itu saya nggak drama karena yang buat ini bukan saya, tadi sudah disebutkan tadi ya Mbak, jadi nanti minta datanya aja. Iya, sekarang yang bikin drama siapa? Saya nggak pernah bikin drama. Berarti menyayangkan juga dengan ada statement itu, kemudian drama hidup tabayun, hidup damai. Saya nggak ada drama, yang buat drama tuh siapa? Sekarang pertanyaan saya, Mbak Erin pernah jadi bintang film? Seleb. Pernah jadi pemain sinetron? Nggak, ibu rumah tangga aja. Udah dipastikan beliau tidak jago drama. Udah. Di tengah badai hukum yang menyeret mantan istrinya, sang komedian kondang ini secara eksplisit menarik garis tegas. Jangan bawa-bawa nama besar Taulany ke dalam pusaran masalah. Langkah Andre bukan tanpa alasan. Baginya, citra keluarga yang telah dibangun dengan reputasi baik selama puluhan tahun tak boleh tercoreng oleh drama yang melibatkan asisten rumah tangga. Ya udah terserah. ART dari mana? Gua nggak ikut-ikutan. Please, kalau pemberitaan jangan bawa-bawa nama Taulany, oke? Taulany itu isinya orang-orang baik. Ardio Taulany anak gue, Arkenzi Taulany anak gue, Arlova Taulany, Andre Taulany. Ya, jadi kalau pemberitaan jangan bawa-bawa nama Taulany. Ya, Taulany itu predikat untuk orang-orang baik. Sentilan ini rupanya langsung mendapat respon dari Erin. Seolah ingin menunjukkan kemandiriannya, Erin menegaskan bahwa dirinya sangat sadar diri. Ia mengklaim tidak pernah sedikit pun berniat menyeret, apalagi memanfaatkan nama Andre dalam kasus ini. Bawa nama Taulany lagi atau segala macam gitu kan? Enggak sih, saya nggak pernah ada komunikasi dan saya emang nggak pernah bawa-bawa nama Taulany lagi. Oke. Saya nggak pernah bawa-bawa, yang bawa-bawa itu siapa sih? Si penyalur ini, jadi tanyakan sama penyalur ini. Saya sih nggak pernah nyenggol-nyenggol, maksudnya nggak ada urusan ya kan. Di tengah memanasnya perseteruan hukum antara Erin dan mantan asisten rumah tangganya Andre Taulany, rupanya memberikan pandangan yang cukup mendalam. Sang komedian kondang ini sempat melontarkan pernyataan yang menyinggung betapa krusialnya memenuhi hak-hak pekerja secara adil. Pernyataan Andre tersebut seolah menjadi angin segar bagi isu yang tengah beredar mengenai dugaan penahanan gaji, seolah ingin mengingatkan tentang tanggung jawab seorang majikan,
Pesan Andre ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan netizen yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mereka. Iya, sampai kalau ART memang saya yang bayar, tapi kan saya transfer ke beliau gitu. Nanti beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART gitu. Gue mau baik sama ART gue mah gue sayang-sayang semua. Tapi nggak pernah gaji ditahan ya Pak RT? Mana ada hak orang kok ditahan-tahan, nggak boleh dong. Namun pihak Erin tak tinggal diam membiarkan spekulasi liar berkembang. Dengan nada yang sangat tegas, Erin segera memberikan klarifikasi sekaligus bantahan keras. Ia menekankan bahwa tuduhan mengenai hingga penahanan gaji sama sekali tidak berdasar. Bagi Erin, integritasnya sebagai majikan kini sedang dipertaruhkan lewat jalur hukum. Si penyalur ini melalui akun sosial medianya yang kami duga milik dia pribadi, itu membahas gaji masih ditahan. Apa betul Mbak? Dia belum kerja 1 bulan di rumah. Di rumah dia belum kerja 1 bulan, jadi memang belum terima gaji, belum waktunya. Belum waktunya. Baju masih ditahan. Nah, di mana Mbak baju masih ditahan? Ya, jadi dia dijemput paksa oleh penyalur itu dan dia keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin Mbak? Tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Karena kan lagi istirahat di sofa, terus dia langsung kabur artinya? Kabur menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu. Oke. Jadi terkait dengan baju, klien kami tidak pernah menahan, ini klarifikasi ya, tapi dia meninggalkan. Ya, dia keluar. Karena dia keluar rumah pun tanpa izin. Seyogyanya kalau memang dia punya itikat baik atau si penyalurnya punya itikat baik, tentunya bisa dong, ya kan, bicara dengan pemilik rumah. Dan biasanya kalau memang segala sesuatunya itu dengan baik, pasti juga dia pulang, pamit, itu bawa barang-barangnya. Betul. Nah kalau dia kabur, terus sekarang dia mengklaim bajunya ditahan, itu gimana ceritanya ya? Saat badai hukum dengan asisten rumah tangga menerjang, Andre secara mengejutkan memilih untuk menarik diri sepenuhnya dari pusaran masalah tersebut. Bukan sekadar diam, Andre secara terbuka menegaskan bahwa dirinya kini telah lepas tangan. Ia memilih untuk tidak lagi ikut campur, membiarkan sang mantan istri menghadapi konsekuensi hukumnya sendiri. Waduh, saya nggak mau berkomentar, minta maaf banget. Karena saya nggak tahu dan saya juga memang sudah nggak dengar kabar beritanya, jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa. ART-nya kenal nggak sama Ibi? Nggak tahu, saya nggak tahu. Karena kan saya udah nggak di rumah bersama mereka karena udah masing-masing itu, jadi saya nggak tahu. Menariknya, sikap dingin Andre ini justru diamini oleh pihak Erin. Seolah mengonfirmasi keretakan yang sudah tak bisa diperbaiki, Erin mengakui bahwa di balik riuhnya kasus ini, komunikasi di antara mereka memang sudah benar-benar terputus. Tak ada diskusi, apalagi bantuan di balik layar. Dan suami itu gimana? Nggak ada urusannya sama saya. Tapi ada komunikasi nggak sih Kak dengan mantan suami sekali. kayak? Enggak, saya nggak ada komunikasi sama sekali. Di tengah badai tuduhan yang menyudutkan karakternya, Erin Taulani akhirnya memutuskan untuk memecah kesunyian. Saat netizen ramai-ramai menghakimi tabiatnya akibat drama dengan asisten rumah tangga, Erin muncul dengan sebuah pembelaan yang tak terduga. Ia membawa hasil putusan cerai sebagai bukti otentik untuk menepis semua tuduhan miring yang selama ini dialamatkan kepadanya. Saya nggak mau komentar, minta maaf banget. Ya, minta maaf. Nanti takut jadi kemana-mana ya, sorry banget. Bagi Erin, lembaran putusan pengadilan itu adalah jawaban mutlak bahwa dirinya tidaklah seperti yang selama ini dibicarakan oleh publik. Namun di sisi lain, sikap sang mantan suami justru mengundang tanda tanya besar. Andre Taulani yang biasanya terbuka, kini memilih untuk menutup rapat mulutnya. Ia menolak memberikan respon atau pembelaan apapun terkait karakter ibu dari anak-anaknya tersebut. Kan semua udah dibuktikan sama pengadilan kemarin. Kalau saya menang sampai 3 kali kan, nggak ada pembuktian yang disebutkan itu yang tidak terbukti semua.
Pasti kita pengen ekspresinya. mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.